Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Selamat pagi juga Mbak, alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Dani sebagai konselor gizi yang bertugas untuk menangani kasusnya Mbak. Kalau boleh tahu, dengan Mbak siapa? Saya Davena Zukurnia, biasanya dipanggil Davena Mbak. Oke. Mbak Davina umur berapa, Mbak? Umur saya masih 23 tahun. Oh, masih muda, masih cantik. Di sini tadi sama siapa, Mbak? Sendiri Mbak. Oh, sendiri. Gak diantar suaminya, Mbak? Nggak punya masih. Oh, belum. Masih single ya, Mbak? Iya. Gimana, Mbak? Ada keluhan apa nih? Ini Mbak, saya merasa kayak pusing, terus badan tuh lemes. Terus dalam seminggu ini saya tuh kayak sering nyeri di bagian perut bagian bawah itu Mbak. Iya, Dan nyerinya tuh kayak muncul gitu, yang timbul ya, ya, Mbak? gitu Mbak. Terus saya tuh juga mengalami ini BAB gitu ya Mbak. Frekuensinya? Bisa 2 sampai 3 kali itu dalam 3 hari. Oh, gitu. Ini tadi saya mendapatkan informasi bahwa Mbak Rifana ini pasien rujukan ya, Mbak? Iya Mbak. Untuk diagnosis medisnya kalau boleh saya tahu? Ini Mbak, kemarin kata dokternya itu saya mengalami ulceratif colitis itu Mbak. Nah, Mbak Devina, sebelumnya saya izin ya Mbak untuk menanyakan data riwayat personal Mbak Devina. Apakah diperbolehkan? Iya boleh Mbak. Oke. Mbak Devina, biasa sehari-hari aktivitasnya apa ya, Mbak? Saya biasanya bekerja sebelum bekerja itu bisa 4 sampai 5 jam dalam sehari. Oh, gitu. Terus untuk waktu istirahatnya? Kalau waktu istirahat tuh biasanya saya di malam hari tuh Mbak, pas tidur selama 8 jam. Berarti lumayan cukup ya, Mbak? Iya. Kalau boleh tahu Mbak Devina ada melanggar makanan apa, Mbak? Saya nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya? Berarti aman ya, Mbak, untuk makanan? Di sini saya akan menanyakan masalah pencernaan nih, Mbak. Mbak Devina mengalami nyeri kan di mata tiga Mbak itu? Iya, di perut bagian bawah. Lalu ada keluar dari muntahnya nggak, Mbak? Enggak. Tidak punya aman, Mbak. Mengalami diare atau konstipasi? Enggak pernah sih Mbak, tapi ya itu berarti Mbak Devina pernah nggak mengalami merasa kalau Mbak Devina tuh kayak makan nggak berani makan karena takut gendut? enggak Enggak ya? Oke. Lalu ada perubahan pengecapan atau penciuman? enggak pernah. Nggak ada ya? Enggak ada. Normal ya, Mbak? Terus ada riwayat penyakit nggak? Riwayat penyakit kronis gitu? Enggak ada sih Mbak. Saya enggak ada buatnya. Jadi, untuk Mbak Devina mengalami kesulitan menelan nggak? Kalau kesulitan ini enggak ada sih. Lalu untuk kesehatan gigi masih lengkap? Lengkap. Baik. Konsumsi vitamin atau suplemen nggak, Mbak? Enggak pernah. Nggak pernah. Oke. Sebelumnya saya mau nanya nih Mbak, agak sensitif ya mungkin untuk berat badan. Mbak Devina ada nggak merasa mengalami ada perubahan di berat badan nggak? Kalau itu sih saya kurang tahu ya Mbak. Soalnya saya terakhir timbang itu 2 bulan yang lalu. Oke. Nanti kita bantu untuk mengukur berat badan sama juga berat badan sama tingginya juga ya Mbak. Lalu untuk kalau udah tahu di rumah ini biasanya masaknya pakai apa, Mbak? Di rumah ada kompor sih Mbak. Terus untuk penyimpanan makanannya, Saya cuma di kulkas dulu Mbak. Kalau makanan itu. di sini saya akan menanyakan tentang riwayat pola makan Mbak Devina ya. Apakah diperbolehkan? Iya boleh Mbak. Nah, Mbak Devina biasanya makannya berapa kali sehari? Saya biasanya tergantung sih Mbak, kadang 2 sampai 3 kali dalam sehari itu. Itu juga saya kadang seling. Oke.
satu kali makan itu bisa dua centong sih mbak. Sesuai dengan makannya nggak 2 kilo sehari? Iya. Terus untuk lauknya ada lauk hewani dan nabati? Iya, saya mengkonsumsi lauk hewani sama nabati. Untuk lauk hewaninya apa mbak? Ikan, ayam? Iya mbak, biasanya kalau lauk hewani saya mengkonsumsi ayam atau ikan tuh sebesar 1 potong. Itu dalam 1 hari. Biasanya sehari itu berapa kali makan ikan sama ayam mbak? 2-3 kali sih mbak. Gitu. Terus ada makan kalau daging? Kalau daging saya biasanya makan itu sebanyak 4 kali dalam seminggu. Oh, benar. 1 potong juga. Berarti nggak ada sayur kalau Iya, daging? iya, Mbak. Kalau ikannya tuh ikan apa? Ikan laut atau Iya, ikan laut. Ikan laut itu biasanya saya cuma 5 potong kecil-kecil itu mbak. 5 potong kecil-kecil dalam 1 kali makan dalam sehari. Untuk lauk nabatinya? Lauk apa? Kalau nabati ya tahu tempe itu Tahu mbak. tempe. Isinya. Terus tiap hari atau Iya, per minggu? tiap hari. Tiap hari. Tiap hari sama aja ya mbak. Nah, berarti. Oke, untuk mbak Devina suka makan sayur nggak? Suka. Untuk frekuensinya? Saya itu makannya itu setiap makan itu mbak sebanyak 1 gelas itu 1 porsi itu. Biasanya makan apa mbak sayurannya? Kalau sayur biasanya itu kacang panjang, kubis sama kangkung itu saya olah dimasak ditumis. Oh, ditumis. Oke. Mbak Devina kan tadi bilang seling-selingan ya mbak. Selingannya itu apa mbak? Saya kalau selingan itu saya makan buah apel, kalau enggak jeruk itu mbak. Berarti buah-buahannya jadi selingan ya? Iya. Oke. Terus untuk konsumsi minumannya gimana? Saya biasanya dalam sehari ini minum kopi mbak, bisa sampai 2 atau 3 kali dalam sehari. Terus saya suka minum susu full cream. Itu bisa sampai 1 gelas itu mbak dalam sehari. Saya juga mengonsumsi teh manis. Itu dalam satu hari itu saya mengonsumsi 1 gelas. Ini pak kopi ya mbak? Iya, berbeda. Beda. Baik, riwayat makan sudah saya catat. Selain ini ukur berat badan dan tinggi badan ya mbak? Mari silahkan. Ini mbak, berat badannya mbak? Silahkan duduk lagi mbak. Jadi Mbak Devina berdasarkan hasil pengukuran yang tadi didapatkan tinggi badan Mbak Devina sebesar 158 cm dengan berat badannya 48 kilogram. Wah, 48 kilometer. Oke, cut. Jadi Mbak Devina tadi berdasarkan pengukuran yang tadi didapatkan hasil tinggi badan Mbak Devina itu 158 cm dengan berat badannya 48 kilo. Tadi Mbak Devina sempat melaporkan kepada saya bahwa Mbak Devina terakhir menimbang 2 bulan yang lalu ya? Iya mbak. Kalau boleh tahu berat badannya berapa mbak tadi? Terakhir menimbang saya kira-kira 52 kilo sih. Berarti ada penurunan berat badan ya mbak? Di sini saya akan hitung-hitungkan IMT Mbak Devina dulu ya. Boleh mbak. IMT itu apa ya mbak? Nah, sebagai informasi, IMT itu ide salah satu guru gizi itu untuk mengukur status gizinya Mbak Devina apakah berlebihan, normal atau kurang. Mbak Devina ada diet kah? Saya nggak pernah program-program itu. Program itu diet soalnya pernah berat badannya lumayan signifikan ini. Nah, IMT Mbak Devina masih normal Mbak? Berada di angka 19,2, ini masih berada di rentang normal. Jadi kalau dari berat badan ini masih aman lah seharusnya. Berarti penurunan berat badan saya ini nggak ada pengaruh gitu mbak? Nah. Kalau dikatakan normal gitu. Oke,
Setelah saya analisis dari berdasarkan asupan makanan Mbak Davina itu, saya menyimpulkan bahwa Mbak Davina ini asupan makanannya tidak ada yang kuat ya Mbak, karena mungkin berhubungan dengan penyakit ulceratif colitisnya juga ya, ada peradangan yang berdosis besar itu karena ulceratif colitis itu karena ada peradangan yang berdosis besar. Mbak Davina kan tadi mengeluhkan adanya perut kan gitu ya. Oke, ya itu efek samping dari ulceratif colitis juga. Tidak ada itu apa? Ya tidak ada yang kuat itu maksudnya asupan makanan Mbak Davina itu tidak bisa mencukupi kebutuhan energi hariannya Mbak Davina. Jadi makanya benar-benar mungkin bisa turun gitu kita. Terus saya apa yang harus saya lakuin gitu Mbak? Di sini saya akan menyarankan Mbak Davina kan ada penyakit ulceratif colitis ya. Nah itu kan penyakit pencernaan ya Mbak. Nah saya akan menyarankan diet sisa lidah satu dan makanannya bentuknya sehari atau di blender ya Mbak, dengan seratnya jangan banyak-banyak, seratnya dikit aja. Kenapa saya disarankan diberi diet serat rendah gitu Mbak? Nah ini ini Mbak Davina. Jadi Mbak Davina kan menderita ulceratif colitis, itu kan penyakit pencernaan ya Mbak. Jadi tujuan kita itu untuk meringankan beban kerjanya saluran pencernaan Mbak Davina. Jadi kan udah sakit nih ya saluran pencernaannya. Kan kalau misalkan kita makan Mbak Davina makan makanan biasa atau makanan yang berbumbu tajam dan sebagainya itu nanti kerjanya bakal berat. Jadi kan kasihan ya Mbak, dia kan udah sakit, kerja kinerja yang menurun. Jadi kita harus bantu pemulihan organnya itu dengan memberikan makanan yang sudah halus. Jadi dia mencernanya tuh nggak berat gitu Mbak. Nah untuk kriteria diet sisa lidah satu ini bentuk makanannya yang tadi ya Mbak yang saya sebutkan saring atau di blender. Mbak kenapa nggak bikin makanan yang di blender gitu? Iya, kalau di blender jus sih Mbak. Oh biasanya jus ya, jarang ya Mbak makanan yang di blender ya. Iya, Kalau makanan renang biasanya tuh bubur sih. iya. Nah makanya makanannya bubur ya Mbak, karena bubur kan teksturnya kan halus. Kriterianya ini asupan energi yang Mbak Davina ini sebesar 1.716 kilokalori. Nah, energi itu didapatkan dari berbagai macam makanan yang akan Mbak Davina konsumsi. Misalkan bisa dari makanan pokoknya, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah serta minuman ya Mbak. Nah, untuk karbohidrat Mbak Davina ini kebutuhannya 279 gram. Nah, biasa Mbak Davina bisa konsumsi bubur yang saya sebutkan ya Mbak, bubur saring atau bubur yang lunak gitu. Itu perkiraan 270 berapa? 9 Ya, itu berapa ya Mbak? Ya saya bisa kira-kira saat makan. Mbak Davina bisa konsumsi bubur sebanyak 2,4 mangkok sekali makan. Jadi makan pagi 2,4 mangkok, makan siang 2,4 mangkok, makan malam 2,4 mangkok gitu Mbak. Terus selain karbohidrat juga ada protein Mbak. Proteinnya tadi sebesar kurang lebih 65 gram. Itu kalau protein yang tadi ya lauk hewani, Iya. itu berapa banyak yang saya konsumsi? Nah, saran saya Mbak Davina konsumsi itu setiap kali makan harus ada proteinnya Mbak, baik hewani maupun nabati. Nah, protein hewani ini bisa nih kayak misalkan Mbak Davina pagi makan daging ayam 1 potong. Nah, nanti siangnya makan apa? Kalau misalkan Mbak Davina barusan makan ayam kan udah makan pagi nih. Nah, makan siangnya ntar makan ikan 1 potong juga gitu. Terus nanti makan malamnya juga ada daging atau ikan terserah Mbak Davina. Terus untuk sayuran juga mengikuti ya Mbak, tetap harus ada lauk hewani dan juga lauk nabati serta sayurannya juga setiap kali makan gitu Mbak. Terus saran saya seperti itu. Terus untuk lemak tolong dikurangi ya Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak Davina suka makanan goreng-gorengan, kalau bisa nih makanan yang digoreng itu dialihkan cara pengolahannya, jadi direbus atau dikukus gitu ya Mbak. Terus tadi suka minum sayuran ya
sih, cuman ya itu dengan minyaknya dikurangi, tapi masih boleh. Nah selain itu Mbak Revena juga harus mengurangi konsumsi makanan yang memiliki serat tinggi ya Mbak. Harus konsumsi makanan yang serat rendah. Contohnya apa ya Mbak yang serat rendah itu? Serat rendah itu seperti kalau buah nih, Mbak Revena saya sarankan mengkonsumsi semangka, melon, terus kalau sayur bisa konsumsi buncis, bayam, kayak gitu. Jadi kalau buah jangan konsumsi pepaya sama pisang ya Mbak, karena itu masih tergolong serat tinggi. Terus jangan lupa juga untuk penggunaan bumbu dibatasi ya Mbak, biar makanannya itu enggak berbumbu tajam gitu, karena kasihan pencernaan. Berarti masih boleh ya Mbak pakai MSG gitu boleh? Kalau MSG dikurangi ya Mbak, pakai gula garam aja yang dikit. Jadi pokoknya jangan tajam-tajam lah, rasa-rasakannya gitu. Lalu juga jangan terlalu manis Mbak kalau bikin minuman, penggunaan gulanya dikurangi. Untuk konsumsi kopi itu gimana Mbak? Sarannya Mbak?